Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Winsu TV, bertemu kembali di program yang sangat luar biasa, Bincang Prestasi. Hari ini kita bertemu kembali karena kita kehadiran dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang salah satunya merupakan mahasiswi UIN Sumatera Utara di Fakultas Syariah yang kemarin mendapatkan prestasi juara 1 medali emas di ajang PKM se-Sumatera di cabang bulu tangkis putri. Dan tak kalah luar biasanya, kita juga kehadiran narasumber yang sangat luar biasa, ofisial yang mendampingi adinda kita ini sampai memenangkan juara 1, yaitu Profesor Dr. Haji Muzakir MA. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Prof? Alhamdulillah, Ananda Wahyu baik dan sehat. Amin. Alhamdulillah. Dan kita juga bertemu dan berbincang dengan adik kita yaitu Adinda Nur Hidayah. Apa kabarnya, Dik? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar biasa. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan kedua narasumber kita yang sangat luar biasa. Kita akan berbincang pengalaman Adinda Nur Hidayah dalam memperoleh medali emas dan persiapan apa saja yang dipersiapkan oleh ofisial Profesor Dr. Haji Muzakir MA dalam mempersiapkan adinda kita ini sampai mendapatkan medali emas. Langsung saja kita ke Profesor Dr. Haji Muzakir yang kemarin mendampingi adinda kita sangat luar biasa ya Prof. Amin. Saya ingin bertanya persiapan apa saja Prof yang disiapkan sehingga adinda kita ini mendapatkan medali emas Prof. Ya, baik, terima kasih sahabat Winsu TV yang berbahagia. Tentu pertama sekali kita mengucapkan alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa salah satu cabang olahraga yang diperlombakan pada event PKM 2 PT Kin se-Sumatera itu adalah cabang bulu tangkis. Dan saya ditunjuk sebagai ofisial dari bulu tangkis ini. Walaupun bagi saya sebenarnya ini adalah satu pengalaman yang baru ya, menangani cabang olahraga, tapi karena mungkin saya mencoba menikmatilah profesi baru sebagai ofisial bulu tangkis ini dengan meminta ya dukungan dari sahabat-sahabat ya para ofisial, tidak lupa juga dari pimpinan kita Pak Rektor, Pak Wakil Rektor 3, demikian juga Pak Dekan Usuludin ya karena saya di Usuludin, dan sejawat-sejawat kita. Alhamdulillah ya memang event PKM 2 di Padang ini sesuatu yang luar biasa sebenarnya karena dia sudah masuk di wilayah Sumatera. Ada 22 PT Kin ya, baik itu dari STAIN, dari IAIN, bahkan dari UIN. Jadi ketika event ini akan dipertandingkan 4 Juni lalu, memang persiapan kita itu ya dimulai dari bulan Ramadan waktu itu dan diawali dengan seleksi, dan pada waktu itu Adinda Wahyu ikut ya, dari Mawapres membantu panitia kita dari UIN Sumatera Utara, dan memang berawal dari penjaringan dari seluruh fakultas di lingkungan UIN Sumatera Utara. Waktu itu termasuklah ananda kita Nur Hidayah dan juga Ananda Yazid ya yang hadir bersama kita di ruangan ini. Waktu itu ada hampir 19 orang peserta yang mengikuti pertandingan penjaringan ini, sementara yang dipilih hanya 2, satu dari putra dan satu putri. Nah, akhirnya bisa dibayangkan itu Wahyu dalam suasana bulan suci Ramadan ya. Dan karena kita puasa, akhirnya kita waktu itu sepakat dengan peserta diadakan seleksi itu malam, jam 10 malam gitu ya. Jadi selesai tarawih, pengganti tadarusnya kita ikuti 2 malam itu ya, walaupun mereka tadarus lagi setelah itu. Dimulai dari jam 10 selama 2 malam. Dan itu memang tidak terlepas dari bantuan ketua Bapor kita juga waktu itu Pak Sahdin Hasibuan, beliau ikut mendampingi saya. Demikian juga Wahyu dan tim ya dari Mawapres juga ikut, dan kita melakukan seleksi waktu itu 2 malam ya, untuk menjaring ini, dan akhirnya terpilihlah 2 orang terbaik. Yang putri ini Ananda Nur Hidayah,
Kemudian yang putra Yazid Amarullah Siregar dari Fakultas Saintek waktu itu. Dan setelah proses penjaringan selesai, untuk persiapan keberangkatan ke Sumatera Barat itu, tentu sebagai ofisial saya selalu berdialog ini dengan mereka berdua, bagaimana upaya kita, saya bilang harus dapat medali gitu. Kalian jangan pulang kalau tidak bawa emas, ya kita motivasi begitu. Benar-benar. Nah akhirnya terjadilah dialog terus, dan saya menganggap mereka ini seperti anak sendiri gitu ya. Sehingga komunikasi itu lebih dekat begitu. Walaupun saya tidak pemain bulu tangkis, tapi memang hobi ya bermain bulu tangkis ini. Nah akhirnya antara saya sebagai ofisial dan juga atlet kita yang akan mewakili UIN Sumatera Utara, kami ada lebih kurang 10 kali melakukan latihan-latihan, bahkan juga mendatangkan pelatih yang sudah biasa bermain di event-event pertandingan bulu tangkis lah. Dan akhirnya dipilih tempat yaitu di Mutiara Village yang dekat dari kampus kita. Dan dengan perjuangan lah akhirnya adik-adik kita ini mereka berlatih, dan mereka terus saya dampingi lah. Kita support terusnya, dan bahkan ya apa yang mereka perlukan lah, sampai kita ajak makan makanan yang ya bergizi lah ya, biar mereka ini staminanya bagus. Nah kira-kira begitu Adinda Wahyu. Insya Allah luar biasa ya Prof. Artinya mendampingi adik kita sampai mendapatkan medali emas itu dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Iya betul. Tapi kita juga akan bertanya kepada Dinda kita nih, bagaimana persiapannya kemudian setelah Profesor memberikan pendampingan sangat luar biasa, persiapan pribadi dari adik itu apa aja? Kalau persiapan pribadinya itu ya dengan menambah latihan sendiri di rumah, seperti jogging atau skipping di pagi hari di rumah, dan saya juga ada latihan sendiri di klub selain sama Profesor di situ juga ada, dan selebihnya itu latihan bersama Profesor dan sama Bang Yazid juga. Seperti itu. Jadi kan saya melihat bahwa saya juga mendengar di luar bahwa adik itu beruntung didampingi oleh seorang ofisial yang sangat luar biasa. Jadi kesan yang sampai hari ini nggak dilupakan ketika didampingi oleh Profesor apa tuh? Kesannya itu kalau Profesor itu kemana-mana selalu bersama kami bertiga juga, dan itu sangat-sangat luar biasa menurut saya, karena jarang sekali ada ofisial ataupun dosen yang mendampingin kami itu seperti itu. Selain di event-event PKM, ini Nur Hidayah pernah berlomba di event-event apa gitu? Oh, kalau saya itu pertandingan di Sumatera Utara ini saya sudah sering mengikuti event-event itu, dan alhamdulillah saya selalu menjadi finalis atau semifinalis dan mendapat juara 1, 2, 3. Oh seperti itu ya. Kalau untuk event membawa nama UINSU sudah berapa kali? Kalau membawa nama UINSU itu pertama sekali saya Pertama membawa sekali nama ya. Jadi kita berharap mungkin kedepannya Nur Hidayah tetap semangat ya. Amin. Memperjuangkan nama baik UINSU gitu ya. Amin. Tapi saya dengar kemarin juga Nur Hidayah ini setelah memenangkan event ini kemarin diajak sama Profesor jalan-jalan. Coba ceritakan pengalamannya gimana itu? Masya Allah. Ya, jadi sebelum final itu saya bilang juga ke Profesor kan, kalau juara boleh nggak gitu pergi ke Bukit Tinggi, ke tempat saudara gitu kan. Dan Profesor bilang iya kita bahas setelah juara, kalau juara kita pergi ke sana gitu kan. Dan akhirnya alhamdulillah setelah saya menang dari tuan rumah Imam Bonjol, kita langsung berangkat ke Bukit Tinggi dan pergi sama-sama makan siang bersama di tempat saudara saya juga, lalu pergi berwisata ke Gua Jepang juga, lalu kemudian ke Jam Gadang, Bukit Tinggi, dan itu pengalaman yang luar biasa sekali menurut saya. Waktu itu perginya bertiga dengan Yazid dan Profesor atau rame-rame? Bertiga Bertiga aja. sama Jadi, supir satu. Masya Allah. Ada Jadi teman juga. Oh ya teman satu. jadi chemistry-nya terjalin ya dengan Profesor ya, sudah benar, seperti orang tua sendiri ya. Iya. Ya luar biasa. Saya penasaran nih, dari beberapa kali sesi perlombaan, dari mana yang terasa persaingannya ketat gitu? Oh, kalau yang persaingannya ketat itu di babak 8 besar melawan Palembang. Palembang, Iya. Itu gimana lawannya itu yang memberatkan
dari Nur Hidayah di sesi keberapa? Di sesi pertama. Sesi pertama. Iya, Ya. karena di sesi pertama saya belum bisa membaca permainan lawan. Kebetulan menang di situ alhamdulillah. Set kedua saya habisin untuk game 2-1 langsung. Oke, baik. Oke, baik. Terakhir saya ingin bertanya sama Nur Hidayah, apa harapan ke depannya untuk perjuangan prestasi untuk UIN Sumatera Utara? Harapan saya ke depannya semoga saya bisa selalu menjadi atlet untuk UIN Sumatera Utara dan selalu membanggakan UIN, termasuk selalu membawa pulang medali emas untuk UIN Sumatera Utara. Alhamdulillah, luar biasa. Setelah mendapatkan prestasi, siapa yang Nur Hidayah sampaikan terima kasih atas perjuangan yang sudah Nur Hidayah peroleh? Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan ini yang sangat-sangat besar sekali, dan berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang selalu mendoakan saya, kemudian kepada ofisial saya sendiri Bapak Profesor Haji Muzakir yang selalu menemani proses latihan dan sampai di PKM 2 di Padang Imam Bonjol, beliau selalu menemani kita bersama dari proses latihan dan tanding di sana juga. Kemudian berterima kasih kepada Bapak Rektor UIN Sumatera Utara dan Bapak Wakil Rektor 3 UIN Sumatera Utara. Saya sangat berterima kasih sekali telah hadir menonton pertandingan final saya melawan Imam Bonjol Padang. Dan kemudian saya berterima kasih sekali kepada WD 3 Fakultas Syariah dan Hukum yang juga kebetulan hadir ketika final pertandingan saya. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu mensupport, dan sebagai supporter terkuat, terbesar juga suaranya di situ menyemangati saya, dan mungkin itu saja. Oke, luar biasa. Terakhir kita ke Profesor lagi nih, Prof. Ya. Harapan terbesarnya untuk selanjutnya dari perolehan prestasi Adinda dan untuk prestasi-prestasi mahasiswa UINSU ke depannya, Prof. Ya, baik. Terima kasih Ananda Wahyu, sahabat UINSU TV yang berbahagia. Ya, memang kita keluarga besar UIN Sumatera Utara merasa bangga ya atas prestasi yang diraih anak didik kita, yang tentu semua itu tidak terlepas dari dukungan kita. Baik dari unsur pimpinan di tingkat institusi kita, Pak Rektor, kemudian Pak Dekan, ya, para wakil dekan 3, para ofisial, bahkan juga seluruh sahabat-sahabat atlet kita juga yang mereka mensupport setiap kegiatan ini. Nah, bagi saya setelah mengikuti langsung PKM kedua di Sumatera Barat yang baru berlalu, saya melihat bahwa memang kita khususnya UIN Sumatera Utara ke depan ini perlu lebih mempersiapkan lagi segala hal yang terkait dengan kreativitas mahasiswa kita. Tentu dari segi prestasi ya, Adinda Wahyu dari Mawapres bisa menjaring juga siapa-siapa anak didik kita ini mahasiswa yang berprestasi, dan kita bangga. Ternyata di UIN Sumatera Utara ini banyak anak-anak didik kita itu yang mereka punya prestasi yang luar biasa, baik dalam bidang ya olahraga sampai ke panjat tebing itu, lempar pisau, kemudian juga selain bulu tangkis ya, juga tenis meja, silat, bahkan juga seni ya, termasuk musabaqah tilawatil Qur'annya, hifzul Qur'annya, sampai kepada musabaqah fahmil Quran, dan begitu banyak yang lain. Ternyata di UIN Sumatera Utara ini termasuk gudang prestasi sebenarnya. Nah, mungkin yang lebih perlu itu adalah bagaimana kita lebih memberikan pembinaan kepada mereka ya, kita lebih mengapresiasi, mungkin lewat Mawapres nanti bisa secara intensif kita memberikan kepada mereka itu pembinaan, latihan-latihan. Bahkan ini mohon maaf, kalau perlu kita UIN Sumatera Utara itu punya lapangan-lapangan olahraga yang representatif ya, seperti misalnya tempat bermain bulu tangkis ya, yang sudah bertaraf nasional lah begitu ya, tempat latihan olahraga panjat tebing mungkin kita sudah ada ya, tapi perlu kita benahi lagi sehingga nanti ke depan anak-anak kita yang berprestasi ini bisa dilakukan pembinaan, pelatihan
Bahkan saya pikir kita harus kerjasama dengan para coach ya, Iya. yang sudah ahli dalam bidangnya. Sehingga nanti setiap kali ada event-event ini yang dilaksanakan oleh PT KIN kita, Kementerian Agama, apakah itu PKM, kemudian juga ada OASE ya, ada lagi kalau dulu ada Pionir, sekarang ada namanya Pesona, dan apapun nanti kegiatan-kegiatan mahasiswa ke depan, kita sudah siap. Dengan pembinaan, pelatihan. Nah, walaupun semua itu tidak terlepas tentu dari dukungan semua pihak, baik dari rektor tentu yang paling utama, dan seluruh pimpinan fakultas, dan kita semua bekerja sama ikut ya, bahwa kita ingin dan bangga generasi kita dari UIN Sumatera Utara itu berprestasi baik tingkat nasional atau regional ya, bahkan tingkat internasional, bahkan dunia ya. Kita ingin, saya pikir bukan tidak mungkin, semua itu bisa terjadi asal memang kita mau semua itu bekerja sama ya. Apalagi adik Wahyu dari Mawapres ya bisa menjaring lah. Saya pikir setiap ada penerimaan mahasiswa baru ya kita sudah bisa jaring itu potensi-potensi mereka, dan tinggal tadi itu saya pikir pembinaan, pelatihan, dan tentu kita memberi apresiasi. Nah, terakhir saya ingin sampaikan begini, ini harapan ya, saya sebagai mungkin mewakili kawan-kawan dari official ya, tentu harapan ini kepada keluarga besar UIN Sumatera Utara, Pak Rektor dan seluruh pimpinan kita, bagaimana anak-anak yang berprestasi ini kita apresiasi. Ya misalnya mereka kita berikan beasiswa ya, bebas SPP, tentu Nur Hidayah juga punya harapan seperti itu ya. Ada apresiasi langsung lah seperti itu misalnya, atau yang lain-lain, sehingga akan menjadi motivasi bagi mahasiswa lain untuk bisa berpacu dalam prestasi. Nah, karena mereka lihat senior-seniornya yang berprestasi, mereka saya dapat medali, dapat piagam ya, dapat apa lagi nih, maskot ya. Dan tentu dari kampus kita, dari UIN Sumatera Utara, baik tingkat nanti dekanat, nah dan dari Fakultas Syariah, dari Pak Dekannya, Pak WD 3-nya, sampai kepada pimpinan ya, Pak Rektor juga, ya kita memberi apresiasi lah. Karena atlet-atlet UIN Sumatera Utara ini juga berprestasi sebenarnya. Jadi alangkah baik ke depan itu bisa kita wujudkan, supaya kalau sekarang kita sudah masuk dalam 10 besar ya tingkat Sumatera ini, bukan tidak mungkin kita nanti satu masa menjadi yang terbaik ya, jadi yang the bestnya lah, nomor 1 ya, bukan tidak mungkin semua itu. Nah mungkin demikian ya sebagai harapan saya. Baik, alhamdulillah bincang-bincang kita hari ini. Mungkin kedepannya kita akan terus berbincang-bincang dengan mahasiswa yang berprestasi di UIN Sumatera Utara. Tetap di channel Sahabat Winsu TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.